Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat atau memodifikasi flyer. Di sebelah sini sudah ada flyer, contoh flyer yang sudah saya download. Kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi CorelDRAW. Sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk mengeditnya. Kemudian di sini juga kita lihat ada beberapa bentuk atau shape dalam flyer ini. Di sini saya akan coba memodifikasinya atau mengikuti bentuk-bentuk yang ada dalam sini. Baik, pertama-tama jika dianalisis secara baik, di sini kita bisa menggunakan shape atau bentuk segi 5 atau segi 6. Nah, di sini kita tinggal klik ini, kemudian pilih polygon. Tapi pertama-tama saya akan membuat kotak terlebih dahulu. Kemudian saya sesuaikan dengan besar kertas yang saya gunakan. Sini saya menggunakan kertas A4. Kemudian sini tinggal copy ukurannya. Kemudian pastekan ke kotak ini, lalu enter. Kemudian berikutnya copy lagi, kemudian pastekan ke kotak ini, kemudian enter, lalu sesuaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian buat bentuk yang tadi saya bilang, sini kita bisa menggunakan polygon segi 6 atau segi 5. Saya akan mencoba menggunakan segi 6. Kita buat saja. Nah, sepertinya dia menggunakan segi 5. Jadi kita bisa atur segi-segi yang ada dari polygon di sebelah sini. Nah, sini saya akan membuat segi 5 seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur lengkungan-lengkungannya. Pertama-tama kita klik ke window, kemudian masuk ke sini dockers. Lalu di sebelah sini teman-teman bisa pilih ini, fillet, scallop, atau chamfer. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya. Kemudian biasanya muncul di sebelah sini. Kita cari ini dia. Kemudian klik objeknya, lalu tambahkan radiusnya. Sini teman-teman bisa pilih scallop, chamfer, atau fillet. Sini saya karena saya ingin mengubah lengkungan di sudutnya, saya memilih fillet. Kemudian radiusnya bisa teman-teman atur sebelah sini. Seperti itu, saya menggunakan radius 13 mm. Kemudian klik apply. Nah, sudutnya sudah melengkung. Kemudian kita tinggal atur ukurannya. Di sini sepertinya yang berada di belakang ini sama dengan yang ada di sebelah sini. Jadi saya pertama-tama akan membuat atau mengatur ukuran yang ada di sebelah sini, yang belakang sini. Kemudian atur ukurannya. Saya mengatur not-notnya agar menutupi kotak yang tadi. Kira-kira sudah tertutupi. Kemudian saya akan memberikan warnanya. Nah, di sini saya ingin membuat warnanya sama seperti yang ada dalam flyer ini. Saya tinggal masuk ke sini, object properties, kemudian fill, lalu di sini color eyedropper, klik itu, kemudian sesuaikan dengan atau klik pada warna yang ingin kita samakan. Nah, warnanya sudah sama. Setelah itu kita masuk ke objek, kemudian power clip, place inside frame. Nah, ini gunanya tadi kotak yang pertama kita bikin agar dia menjadi frame utamanya. Jadi di sini kita tinggal klik, dia sudah masuk ke frame atau ke kotak yang tadi. Kemudian
sebelumnya saya ingin menduplikatnya. Teman-teman jika ingin menduplikatnya tinggal klik Ctrl plus D atau Ctrl D. Setelah itu kita bisa objek, kemudian power clip, plus insert. Ya, sudah masuk. Lalu poligon yang sebelah sini akan saya ubah warnanya menjadi warna ini. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian ininya bisa kita ubah kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian atur ukurannya, ukuran dan tempatnya, posisinya. Saya analisis sebentar sebelah sini. Kurang lebih sudah sama. Ya, tadi tuh saya membuatnya ke bawah dan ke atas. Caranya teman-teman bisa klik dan tahan shift, kemudian cari tulisan page up atau page down. Nah, jika ingin menaruhnya ke bawah objek, teman-teman pilih page shift, page down. Jika ingin membuatnya ke atas, pilih page up. Seperti itu. Nah, sini kurang lebih sudah seperti yang saya inginkan. Kemudian kita klik gambarnya, lalu ke objek, power clip, kemudian place insert frame, kemudian seperti itu. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan membuat garis yang sebelah sini. Nah, jika kita analisis kembali, di sini kita bisa menggunakan bentuk rectangle atau kotak biasa yang ada di sebelah sini. Rectangle tool, kita klik itu, kemudian kita tekan Ctrl dan tahan agar sisi-sisinya itu sama. Saya akan membuatnya lebih besar sedikit. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini, shape tool, lalu klik ini, tarik hingga dia melengkung. Kita bisa melengkungkannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik kembali ini. Nah, jika sudah berubah tampilan seperti ini, kita bisa tinggal merotate atau merotasikannya dengan cara yang sebelah sini. Kita tarik sudutnya sampai sudut yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kita tarik ke sebelah sini. Nah, di sini garisnya atau outline-nya itu cukup besar dan kentara, sedangkan di sini agak tipis. Kita bisa mengaturnya di sebelah sini, outline. Lalu teman-teman tinggal klik ini dan sesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan outline-nya 2 pt. Kemudian kita atur warnanya menjadi putih. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian kita klik, kemudian objek, lalu masukkan kembali ke frame utama. Kemudian di sebelah sini kita bisa menggunakan segi 6, poligon segi 6. Kita klik ini, polygon tool, kemudian ganti sisi seginya menjadi segi 6. Lalu seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita tinggal balik atau rotasi. Ini belum lurus ya. Saya akan coba meluruskan sedikit. Nah, ini sudah lurus. Kemudian kita posisikan dia. Seperti ini kurang lebih. Kemudian kita atur lengkungan di sudut-sudutnya. Kita kembali ke Windows ini pada tab Fillet, Scallop atau Chamfer.
kemudian kita isikan radiusnya. Kita bisa atur radiusnya. Sini kurang lebih radiusnya 8. Kita coba radius 8. Nah, kurang lebih radiusnya 8. Kemudian kita apply. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini saya menggunakan proses ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya tidak akan membuatnya persis sama dengan player yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita berikan warna seperti tadi. Kita berikan dulu dia warna. Klik objeknya lalu berikan warna. Kemudian masuk ke objek properties, ke color ini, fill, lalu klik color eyedropper. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke power clip kembali, klik objeknya, masuk ke power clip, place inside the frame. Nah, kemudian kita buat lagi yang ada di sebelah sini. Nah, ini bisa kita buat dengan menggunakan rectangle. Dan jika kita lihat di sini, ini sama, jadi tinggal kita duplicate. Dan ini juga sama. Jadi tinggal buat satu rectangle atau kotak, kemudian kita duplicate dua kali. Tadi kita tahan kontrol. Nah, kemudian kita lengkungkan sisinya dan kita rotasi atau rotate. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita atur posisinya. Baik, yang pertama mungkin yang di bawah kita duplikat dulu. Kemudian ini kita berikan outline-nya 2 pt, lalu ubah warnanya. Dengan warna ini tadi. Kemudian atur posisinya. Kurang lebih seperti itu. Ini kita masukkan kembali ke frame-nya. Setelah itu kita buat yang putih ini. Sebelumnya saya akan mencoba membuat ini, apakah masih bisa di place. Oke, masuk ke sini, objek power clip place. Jadi tadi maunya kita masukkan dia bersamaan dengan yang sebelah sini, tapi tidak apa-apa, that's okay. Kita hilangkan saja karena ini kita akan modifikasi, tidak harus sama. Kita ganti warnanya saja menjadi warna putih. Kemudian kita posisikan dia sebelah sini, lalu masuk ke objek power clip, place inside fold. That's it. Jadi kurang lebih bagian atasnya
bagian yang ini atau bagian yang ini sudah selesai kita buat. Tinggal membuat bagian yang ini. Kita tinggal buat rectangle kembali. Kurang lebih seperti itu. Sesuaikan ukurannya. Kemudian kita lengkungkan sisinya, lalu kita rotate kurang lebih seperti itu. Oh, sepertinya terlalu besar ya. Nah, lalu kita duplicate, kemudian kita letakkan di sampingnya, kita kecilkan, posisikan seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian tinggal ganti warnanya. Yang satunya juga kita berikan warna putih. Kemudian setelah itu kita berikan logo name atau nama logo, atau kita bisa memasukkan teks. Teksnya di sini, text tool. Tulis aja dulu logo. Di sini ukurannya berbeda, jadi kita bedakan juga. Atur kurang lebih seperti itu, lalu berikan di warna putih. Terus kita dapat mengganti fontnya. Nah, di sini bisa kita ganti, pilih yang kita ingin gunakan. Di sini saya akan menggunakan ini untuk tulisan logo. Terus ukurannya, nah, oke. Kemudian masuk lagi, kita ganti kita atur dulu posisinya, kemudian ganti teksnya dan warnanya. Kemudian ukurannya, tarik seperti ini tanpa mengganti ukuran fontnya. Nah, seperti itu. Kemudian sebelah sini ada tulisan headline. Oh, di sini masih ada shape. Kita tinggal membuatnya lagi. Sini jika kita lihat, dia menggunakan segi 6 seperti ini tadi. Kita tinggal membuat segi 6 polygon, kemudian atur seginya menjadi 6. Oke. Seperti itu. Kemudian kita rotasi dahulu, rotate. Nah, seperti itu. Atur ukurannya. Kita masuk kembali ke tab fillet, atur radiusnya. Kita berikan saja radius 10 mm. Kemudian kita apply, lalu masuk ke object properties. Sini outline-nya, dia menggunakan outline yang besar atau tebal. Bisa terus seperti ini, ketebalan 16 mungkin. Nah, saya akan menggunakan 16 saja. Kita tinggal atur ukurannya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal masukkan dia. Saya akan mengatur warnanya terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke objek, power clip, place inside frame. Dia kurang ke kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan coba masukkannya ke frame utama kembali. Nah, kemudian di sini ada lagi shape-nya. Kita bisa menggunakan rectangle buat rectangle-nya. Kemudian kita rotate atau putar. Atur warnanya, warna hitam, bukan warna hitam ya, atur seperti itu. Kemudian masuk ke color eye picker, sesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Masukkan lagi ke frame utamanya. That's it. Kemudian buat lagi ini, shape yang ini menggunakan rectangle. Kemudian lengkungkan sedikit ujungnya. Kemudian kita duplikasi atau duplicate, lalu putar. Sebelum kita duplikasi, mungkin kita putar terlebih dahulu seperti itu. Kemudian duplicate, lalu kita posisikan sebelah sini. Atur warnanya menggunakan ini color eyedropper, kan warna ini. Masukkan lagi ke frame utama, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ini tinggal kita posisikan seperti ini. Yang ini tadi kurang ke atas ya, kita atur dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu rectangle yang ini kita atur kembali. Lalu kita atur outline-nya, ketebalan outline-nya menjadi 2 pt. Oke. Objek, power clip, place inside, masukkan. Oke, semua objeknya sudah kita buat. Kemudian tinggal tuliskan ini, masukkan teksnya. Sini saya akan memasukkan nama saja. Nama. Kemudian kelas 3B. Dan kira-kira hanya seperti itu. Ini kita bisa atur align-nya. Kita ratakan rata tengah,
rata kanan seperti itu, seperti ini, atau bisa seperti ini. Tinggal teman-teman modifikasi. Nah, saya rasa sekian video membuat atau memodifikasi flyer dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.